Kenyataan yang terungkap. Bum Jae dan Donggeon sangat terkejut dengan kenyataan yang baru saja mereka dengar. Mereka mempertanyakan perkataan Jiwon yang mengatakan bahwa Jiwon bukanlah ayah kandung Yeondu. Akhirnya, Jiwon pun memutuskan untuk menceritakan semuanya. Setelah semua cerita itu selesai, kedua sahabat ini hanya bisa terdiam sesaat. Mereka tak henti-hentinya menangis ketika mengetahui nasib tragis yang dialami Yeondu selama ini. Melihat reaksi berlebihan dari kedua bocah ini, Jiwon merasa canggung dan meminta mereka untuk tidak menangis saat berada di dalam kolam pemandian air panas. Donggeon sangat sedih, ia kembali mempertanyakan apakah selama ini, sebelum bertemu Jiwon, Yeondu selalu dianiaya. Jiwon membenarkannya, karena saat pertama kali ia bertemu Yeondu, kondisinya sangat memprihatinkan. Jiwon juga tulus ingin menceritakan sejelas mungkin tentang Yeondu, tetapi hal itu sangat sulit baginya untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kesedihan dan kemarahan. Di saat itulah Bum Jae menyadari sesuatu. Ketika pertama kali melihat Yeondu, ada dua hal yang terlintas di benaknya. Pertama, Yeondu sangat cantik dan imut. Kedua, bagaimana mungkin Yeondu bisa sekurus itu? Intinya, Bum Jae ingin menjelaskan bahwa kondisi Yeondu terlalu kurus untuk anak seusianya. Jiwon hanya bisa memejamkan matanya, memikirkan pertama kali ia bertemu Yeondu. Wajar jika mereka menanyakan hal seperti itu. Saat itu, Donggeon sudah sangat marah dan kesal. Ia mengutuk bajingan yang telah menganiaya Yeondu sampai seperti itu. Namun, Bum Jae menghentikan Donggeon. Bagaimanapun, orang itu dan Jiwon tetaplah kerabat. Menyadari itu, Donggeon pun langsung meminta maaf. Jiwon tidak mempermasalahkannya karena sesungguhnya ia juga sangat membenci orang itu. Ancaman dan pengakuan. Dengan wajah menakutkan, Jiwon menjelaskan bahwa orang itu lebih buruk dari seekor anjing dan tidak ada yang bisa menyelamatkan orang seburuk itu, bahkan di dunia setelah kematian. Dan ia berjanji, jika orang itu masih hidup, Jiwon pasti akan. Melihat ekspresi kedua bocah itu yang tampak kaget, Jiwon pun tersadar dan tidak melanjutkan apa yang ingin ia lakukan pada orang itu. Meskipun begitu, kedua bocah ini tidak menyangka bahwa Jiwon bisa mengatakan kata-kata mengerikan itu dengan wajah yang sangat serius. Ini kali pertama mereka melihat ekspresi Jiwon seperti itu. Ya, Jiwon sudah menceritakan semuanya, dan itulah yang selama ini ia pendam serta ingin ceritakan kepada mereka. Mereka berterima kasih pada Jiwon yang telah menceritakan hal seperti itu dan mempercayai mereka. Saat itu, Jiwon meminta mereka untuk bersikap seperti biasanya dan tidak mengubah sikapnya karena kasihan terhadap Yeondu. Donggeon menjamin hal itu, mereka akan tetap seperti biasa dengan Yeondu. Tentu saja, Jiwon sangat lega mendengar semua itu. Kehangatan dan keriuhan. Saat itu, Donggeon tiba-tiba memeluk Jiwon sambil mengatakan bahwa Jiwon adalah malaikat yang sebenarnya. Namun, Jiwon meminta mereka tidak seperti ini karena ia mulai takut dengan sikap mereka. Tapi Donggeon tidak peduli dan semakin mengatakan, "Aku cinta pada Jiwon." Bum Jae hanya bisa tersenyum melihat semua itu. Akhirnya, mereka pun sudah berada di luar kolam renang sambil menunggu para wanita. Donggeon memberitahu bahwa telapak tangannya sampai keriput. Saat itu, Jiwon merasa gelisah, ia bertanya-tanya apakah para wanita sudah pergi duluan. Ia lupa akan waktu ketika mereka mengobrol sebelumnya. Tepat saat itulah pintu terbuka, dan Yeondu dengan wajah ceria dan bahagianya pun muncul, langsung memanggil papanya. Kecanggungan dan permohonan maaf. Saat itu, Ibu Seyun meminta maaf pada Jiwon dan mereka semua karena telah menunggu lama. Mereka tidak menyadari waktu ketika sedang mengobrol, sehingga setelah melihat jam barulah mereka menyadarinya. Jiwon merasa lega karena mereka juga sama seperti dirinya, tidak menunggu. Tapi Donggeon mulai berulah. Dengan sikap dramatisnya, ia mengeluh bahwa Ibu Seyun tega sekali membuat mereka menunggu 2 jam. Mendengar 2 jam mereka menunggu membuat Ibu Seyun sangat panik dan meminta maaf. Donggeon tetap dengan aktingnya, membusungkan dadanya menjelaskan bahwa ia biasanya tidak mandi dalam waktu yang lama. Dan saat itu juga, Bum Jae ikut permainan Donggeon, ia mengeluh bahwa lehernya sangat sakit setelah menunggu dan meminta Ibu Seyun untuk mengecek lehernya. Namun Ibu Seyun merasa leher Bum Jae baik-baik saja, dan saat itu Donggeon mulai tertawa geli melihatnya. Saat itulah Yerim ikut bicara, meminta maaf bahwa itu bukanlah salah Ibu Seyun tapi lebih ke dirinya yang banyak bicara saat di kolam. Juyeon juga meminta maaf karena ia juga sama. Dan saat itu Yeondu mulai panik juga. Ia mulai meminta maaf bahwa ia juga banyak bicara dengan Seyun dan kakak-kakak lainnya. Tentu saja Seyun juga merasa tidak enak dan meminta maaf juga. Melihat suasana seperti itu membuat Jiwon dan yang lainnya merasa tidak enak telah membohongi mereka semua. Terbongkarnya kebohongan. Tepat saat itu, Juyeon menyadari sesuatu. Ia langsung meraih tangan Donggeon, membuat Donggeon mempertanyakan kenapa ia memegangi tangannya. Namun Juyeon meminta Donggeon tidak banyak bergerak. Melihat kerutan di tangan Donggeon membuat Juyeon marah, karena mereka juga baru saja keluar. Saat itulah, bukannya minta maaf, Donggeon dengan wajah narsisnya meminta pendapat Juyeon tentang aktingnya barusan, bahwa itu adalah bakat alami yang ia miliki untuk menjadi seorang aktor. Namun Juyeon merasa kesal, karena suasananya menjadi canggung. Yerim tidak tinggal diam dan mulai memarahi mereka yang sudah berani menipu anak-anak. Namun Ibu Seyun masih bingung dan menanyakan ada apa yang terjadi.
Yerim pun menjelaskan bahwa mereka juga baru saja keluar karena rambut mereka juga masih basah. Tidak seperti orang yang baru saja menunggu selama 2 jam. Saat itulah Jiwon pun mengakuinya bahwa sebenarnya ia ingin meminta maaf. Tapi karena Donggeon memberi isyarat, ia lalu ikutan. Namun Ibu Seyun tidak mempermasalahkannya. Sindiran dan rencana menginap. Saat itulah Ibu Seyun mulai menyindir Bum Jae dan Donggeon, yang mana mereka berdua mengaku pria jantan tapi lehernya sakit. Namun mereka berdua hanya bisa tertawa dengan canggung. Ia juga mempertanyakan pada Jiwon yang ikut-ikutan perilaku kedua bocah ini. Jiwon hanya bisa tertawa canggung dan meminta maaf. Ibu Seyun pun melihat jendela dan menyadari bahwa waktu sudah malam. Jiwon khawatir karena mereka akan membutuhkan waktu 3 jam sampai ke rumah dan mempertanyakan apakah Ibu Seyun ada yang harus dikerjakan besok pagi. Namun Ibu Seyun menjelaskan bahwa ini akhir pekan sehingga ia memiliki waktu luang. Lalu Jiwon pun mempertanyakan keadaan mereka semua. Dan mereka berempat kompak menjelaskan bahwa mereka memiliki waktu luang. Melihat semuanya memiliki waktu luang, Jiwon pun dengan senang menyarankan untuk mereka semua menginap di sini saja. Seni melipat handuk. Beberapa saat kemudian, terlihat Jiwon sedang mengambil sebuah handuk, yang mana ia ingin membuat handuk kepala domba untuk anak-anak. Mendengar itu, Ibu Seyun pun teringat bahwa ia juga pernah sekali membuat kepala domba untuk Seyun. Namun semua itu malah gagal. Ibu Seyun hanya bisa tertawa menjelaskan bahwa ia tahu cara membuatnya tapi entah kenapa hasilnya bengkok, dan ia menyadari bahwa ia tidak terlalu mahir dengan tangannya. Mendengar itu, Jiwon pun tertawa dan memberitahu Ibu Seyun bahwa ia juga baru kali pertama untuk membuatnya sehingga ia meminta Ibu Seyun untuk membantunya nanti. Jiwon pun mulai membuat kepala dombanya. Ia tidak biasa melakukan hal seperti ini. Kalau ia memegangi kuas atau pensil, ia pasti bisa langsung melakukannya dengan insting. Tapi yang membuat ia menjadi sangat heran kenapa semua orang menatapnya seperti itu. Padahal ia hanya membuat kepala domba menggunakan handuk. Ia memikirkan jika ia gagal, bukannya ia akan malu. Tapi ia tetap fokus membuatnya. Ia mengikuti setiap langkah yang ia ingat untuk membuat kepala domba. Dan akhirnya selesai, dan ia mempertanyakan pada dirinya sendiri apakah ini benar-benar sudah jadi. Namun Ibu Seyun sudah sangat kagum dan berseru mempertanyakan apakah Jiwon pertama kalinya membuat kepala domba karena hasilnya sangat rapi. Mereka tidak menyangka bahwa kepala domba yang dibuat Jiwon sangat rapi. Bahkan Juyeon merasa kecewa dengan hasil kepala domba yang pernah ia buat sebelumnya. Saat itu Jiwon menanyakan pada kedua anak itu, mana yang lebih dulu untuk memakai kepala dombanya. Dan dengan kompak mereka berdua melemparkan nama masing-masing. Seyun menyebut Yeondu dan Yeondu menyebut Seyun. Melihat itu, Jiwon pun hanya bisa memiliki solusi lainnya. Ia membuat satu lagi dan langsung memberikannya pada Ibu Seyun untuk digunakan Seyun. Dan ia juga langsung mengenakan kepala domba itu ke kepala Yeondu. Saat itu, terlihat Yeondu sangat senang dan memberitahu papanya bahwa handuknya begitu hangat. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.